Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. An Sa'ad bin Hilal rahimahullahu ta'ala, annal abda idza adnaba mannallahu ta'ala alaihi bi arba'i khisalin. Dari Sa'ad bin Hilal rahimahullah, sesungguhnya seorang hamba apabila dia itu berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mannallahu ta'ala, maka Allah masih memberikan anugerah nikmat kepada hamba tersebut dengan 4 hal. Yang pertama, la yahjubu anhu rizqa. Apabila ada seorang hamba yang di situ bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, maka dia tidak terhalang rizkinya. Allah masih memberikan izin untuk bisa makan dan minum. Ada orang ahli maksiat, durhaka, rizkinya lancar. Banyak seperti itu. Ini adalah diantara anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semerta-merta apabila seseorang itu bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, langsung di-cut rezekinya, tidak. Allah masih kasihan, dibiarkan, dikasih makan, kasih minum sama Allah. Yang kedua, wala yahzubu anhu sihah. Apabila ada seorang hamba yang di situ durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak langsung menghilangkan kesehatannya. Tetap diberikan kesehatan, tidak ada perubahan apa-apa meskipun dia itu ahli maksiat. Ahli maksiat rizkinya lancar, badannya sehat, banyak. Jadi kita itu jangan heran, itu ada orang nggak sholat, ada orang nggak taat kepada Allah, nggak mau ibadah kepada Allah, rizkinya lancar, badannya sehat, ya itu memang sudah ketentuannya Allah seperti itu. Jangan heran kita. Justru hal seperti itu kita harus khawatir. Kalau hal seperti itu terjadi pada diri kita, kita ini berdosa, bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, tapi hidupnya lancar-lancar saja, rizkinya, kerjanya lancar-lancar saja, kesehatannya tidak ada gangguan apa-apa. Ini yang perlu diwaspadai. Takutnya kita itu dibiarkan seperti itu oleh Allah, sehingga apa? Kita menjadi hamba yang selalu durhaka, bermaksiat, terus nanti siksaannya akan ditimpakan semuanya di akhirat. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kalau ada orang ahli maksiat, enggak taat kepada Allah atau enggak beriman kepada Allah, tapi rizkinya lancar, badannya sehat, jangan heran. Tapi yang perlu diwaspadai kalau hal seperti itu terjadi pada kita ini berbuat maksiat, berbuat dosa, tapi hidupnya baik-baik saja, rizkinya mudah, badannya nggak pernah sakit. Nah, hati-hati, takutnya ini adalah istidraj. Istidraj itu seperti halnya orang mancing, kasih umpan, dimakan, dibiarin terus, kalau sudah waktunya langsung ditarik, jepret. Nah, ini sakit nih. Takutnya seperti itu. Wala yudhiru alaihi dzamba. Yang ketiga, di antara nikmat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tetap diberikan kepada hambanya yang bermaksiat adalah dosanya, aibnya itu tidak ditampakkan oleh Allah. Kita ini terlihat baik, terlihat soleh, karena apa? Karena aib kita itu ditutup oleh Allah. Dosa masa lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, tidak ada yang tahu. Karena apa? Ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bagian nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yu'aqibahu ajilan.
Yang keempat, di antara nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang bermaksiat adalah tidak langsung diturunkan siksaan kepada kita. Bermaksiat masih dibiarkan oleh Allah, ditunggu 1 jam, 2 jam, 7 jam, ditunggu sama Allah. Enggak langsung begitu melakukan pelanggaran langsung dihukum, tidak. Kalau umat-umat terdahulu banyak begitu melakukan kemaksiatan langsung dibinasakan oleh Allah. Dikirim api dari langit, dikirim petir dari langit, batu dari langit. Tapi kita umatnya Nabi Muhammad masih diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu bermaksiat ditunggu sama Allah, dikasih kesempatan 1 jam, 2 jam, bahkan dalam satu riwayat hadis dikasih kesempatan sampai 6 jam. Kalau sebelum mencapai 6 jam atau 7 jam dia bertaubat kepada Allah, nggak jadi ditulis itu dosa, pena masih diangkat. Tapi begitu lewat dari 6 jam 7 jam baru ditulis sebagai kemaksiatan dosa, 1 dosa ditulis. Itu pun masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Ditunggu 30 tahun, 60 tahun. 60 tahun yang tadinya dia itu bermaksiat dari balik sampai usia 60 tahun, ditunggu sama Allah, begitu taubat dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah anugerah kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita itu punya rasa malu kepada Allah kalau melihat hal seperti ini. Allah maha murah, Allah maha sayang kepada kita, namun kita sering tidak punya rasa malu kepada Allah. Kita lebih malu kepada manusia. Kalau aib kita terlihat oleh manusia, malunya setengah mati. Tapi begitu kita bermaksiat kepada Allah, tidak ada rasa malu kepada Allah. Demikian, semoga kita bisa mengambil hikmah manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di tahun baru ini Allah jadikan kita menjadi lebih baik, lebih taat kepada Allah, lebih sadar diri, lebih mau mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.